Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan, saya Walprana Restika dengan NIM 2104411684 ingin menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagaimana yang kita tahu terdiri atas 5 sila. Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Pancasila sendiri memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Menurut Darmo Diharjo, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan. Apa saja kekhasan itu? Kekhasan yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan. Kekhasan kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku, bangsa, dan bahasanya. Kekhasan yang ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kekhasan keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. Sebagai ideologi, Pancasila juga berfungsi membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa dan negara Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari bangsa dan negara lain. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam satu sistem. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Dasar Pancasila sebagai filsafat. Nah, dasar Pancasila ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dasar ontologis, yang kedua, dasar epistemologis, yang ketiga, dasar aksiologis. Dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Dasar epistemologis. Epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Pancasila itu lahir sebagai respon atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan harapan. Diharapkan Pancasila menjadi cara yang efektif dalam memecahkan kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dasar epistemologis Pancasila juga berkait erat dengan dasar ontologis Pancasila, karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila. Secara lebih khusus, pengetahuan tentang Pancasila yang sila-sila di dalamnya merupakan abstraksi atas kesamaan nilai-nilai yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang pluralistik dan heterogen adalah epistemologi sosial. Dasar aksiologis. Aksiologi terkait erat dengan penilaian atas nilai. Pancasila mengandung nilai, baik intrinsik maupun ekstrinsik,
atau instrumental. Ringkasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan memiliki sifat umum atau universal. Karena sifatnya yang universal, maka nilai-nilai itu tidak hanya milik manusia Indonesia, melainkan manusia seluruh dunia. Hakikat sila-sila Pancasila. Nah, hakikat sila-sila Pancasila ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang kedua, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Berikut kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa.